Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Akila Ramadhani di podcast edisi Ramadan Asumsi Bersuara. Dan kali ini Masya Allah kita kedatangan narasumber yang Masya Allah banget, Dr. Ning Ita Fajriata. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ning? Alhamdulillah baik banget. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin perjalanan dari Sampang ke sini gimana Ning? Lancar. Masya Allah. Lancar banget. Matur nuwun Ning, sampun menyempatkan waktunya Sami-sami. mampir ke sini. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita akan podcast sharing bersama Ning Ita dengan tema sehat dari dalam, cantik di luar untuk mencerahkan dunia. Insya Allah, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih, pandangan dari jenengan sendiri untuk bisa mewujudkan 3 hal ini tuh apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan? Iya, kalau kita ngomongin sehat nih ya, Iya. sehat dari dalam atau sehat dari luar, untuk cantik itu kita ada 3 komponen memang dalam Iya. tubuh kita. Yang pertama kan jasmani, kemudian emosi dan spiritual. Iya. Jadi kalau memang pengen bisa shining gitu ya, enlightening gitu ya, coba 3 hal itu diperbaiki dan diimprove terus gitu. Iya. Nah, kalau zaman sekarang nih ya Ning, mungkin banyak perempuan itu yang ngerasa insecure sama diri sendiri. Kadang ngerasa saya terlalu kurus, terlalu gendut, atau mungkin kulitnya nggak putih. Nah, gimana sih Ning untuk bisa memunculkan rasa percaya diri itu kepada perempuan-perempuan? Percaya diri itu tidak mungkin terwujud Ya. tanpa terlebih dahulu menerima. Jadi menerima dirinya seperti bagaimana adanya. Nah, menerima dirinya sebagaimana adanya itu juga tidak otomatis terjadi, tapi perlu diusahakan. Iya. Caranya seperti apa? Salah satunya adalah dengan self discovery. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menemukan kelebihan kita apa sih? Kekurangan kita apa sih? Apa yang membuat saya tidak nyaman? Apa yang membuat saya nyaman apa? Jadi menggali terus bagaimana kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Iya. Semakin kita paham siapa kita sebenarnya, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, semakin kita mengerti, maka semakin kita mudah untuk acceptance, self acceptance ya. Kita menerima diri kita. Begitu kita sudah menerima diri kita, nggak kerasa loh, insecure itu tiba-tiba hilang sendiri Hilang gitu. sendiri ya? Iya. Iya. Tanpa harus membandingkan diri kita Tanpa dengan harus orang membandingkan, lain. betul. Iya, Masya Allah. Jadi memang kita harus belajar ya, menerima diri sendiri agar tidak merasa insecure. Betul. Iya. Nah, kalau untuk ketika kita udah proses nih ya, belajar menerima diri sendiri, terus bagaimana sih ketika sekarang kita dihadirkan dengan dunia media? Nah, bagaimana agar kita ini perempuan-perempuan bisa tetap berkontribusi di bidangnya masing-masing? Oh iya. Yang perlu kita pahami tentang dunia media, pertama itu penting banget menetapkan filter. Iya. Ya. Jadi saya sering sampaikan tuh kita selektif dulu siapa yang kita follow, siapa yang nggak kita follow. Nggak Iya. semua akun harus di follow. Kita filter dari situ dulu. Terus yang kedua, kita filter siapa yang kita scroll. Kadang kan kalau kita buka feed atau buka FYP kalau di TikTok itu kan Iya. muncul semua kan. Iya, benar. Nah, kalau kita nggak filter, itu kita tonton semuanya. Nah, ternyata beberapa tontonan itu justru bikin kita malah merasa nggak enak gitu, bikin kita insecure, bikin Iya. kita merasa ya kita contoh manusiawi lah ya, saya sendiri aja Iya. gitu. Misalnya kita tiap hari nonton berita artis ya, Iya. artis itu kan perfect ya tubuhnya, Iya, benar. kemudian kecantikannya, kemewahannya. Nah, Iya. kalau tiap hari kita menonton itu, ya pasti kita merasa nggak mampu, inkompeten, saya nggak sekaya itu, saya nggak secantik itu. Jadi memang filter dulu. Filter, Kalau iya. filter sudah kita terapkan, baru kita bisa berpikir yang lainnya. Iya, Iya. benar-benar. Jadi kuncinya harus memfilter. Iya. Nah, tapi kalau dari jenengan sendiri sebagai influencer dari pondok pesantren, nggih, Oke. pandangan jenengan perempuan-perempuan yang terjun ke dunia sosial media itu pripun? Menurut saya memang harus ya kalau Iya. sekarang ini gitu. Terutama ketika kita memahami bahwa saudara-saudara kita sesama wanita Iya. di luar sana itu tidak semuanya punya privilege seperti kita. Iya. Ada yang nggak sempat belajar lebih dalam tentang
self improvement misalnya, itu di saya ya, di Iya. kategori saya gitu. Mereka nggak sempat ikut kelas, mereka nggak sempat membaca atau mengakses buku-buku bagus tentang self improvement gitu. Banyak wanita yang tidak punya akses. Nah, itu tugas kita. Kita punya akses, punya privilege ke sosial media. Iya. Apa yang sudah kita dapat, ayo dibagikan. Jangan nunggu sempurna dulu. Iya. Jadi saya selalu mensupport semua perempuan yang mau berbagi di sosial media. Iya, benar. Tapi kan nih pasti ada tantangannya ya nih, tantangan Iya. tersendiri. Apalagi netizen sekarang kayak ngapain sih harus berbagi, sok ngartis, sok Iya, ini, iya. seperti itu. Nah, itu kalau dari jenengan sendiri bagaimana menyikapi orang-orang yang seperti itu? Mungkin kayak kenapa sih harus bikin story banyak? Kenapa sih harus update terus Instagramnya? Nah, dari jenengan sendiri gimana? Kalau saya nggak peduli. Maksudnya gini, di mana kita fokus, di situ Iya. energi kita akan mengalir ke sana. Iya. Kalau saya fokusnya pada haters gitu ya, Iya. kita ngomongin haters, netizen yang julid. Kalau saya fokusnya ke sana, energi saya habis di situ. Sedangkan tujuan saya bersosial mereka. Iya. Tujuan saya bersosial adalah mereka yang butuh konten-konten saya untuk membantu mereka berkembang. Iya. Ya, fokus saya ke netizen yang begitu. Saya fokus pada mereka yang membutuhkan konten saya. Iya. Jadi saya menutup akses, agak ekstrim sih, saya menutup akses sepenuhnya buat haters gitu. Dan saya nggak meladeni gitu Mbak, karena itu akan menghabiskan energi saya. Kalau ada netizen yang komen nggak enak di kolom komentar, saya biarkan. Karena saya makasih loh ya, mereka komen tuh konten saya naik loh. gitu. Tapi kalau sudah nggak sopan, nah itu saya delete, orangnya saya blok. Karena saya punya batasan, mereka nggak boleh nyampah di tempat saya. Kalau mau ngomong kasar, mau ngomong nggak sopan, ya silakan, itu hidup Anda, cara Anda. Tapi kalau di tempat saya nggak boleh. Kalau nggak sopan saya blok, saya delete. Tapi kalau sekedar komen nggak enak, komen apa, tak biarin aja lah gitu. Saya nggak ambil Jadi kita pusing. punya kontrol sendiri atas sosial media kita ya. nih? Yes. Iya. Nah, jadi ini kan seperti yang saya ketahui dari latar belakang jenengan sebagai dokter, sebagai penulis perempuan yang terjun ke ranah publik dan sudah menikah gini. Sudah menikah. Nah, itu tuh bagaimana cara jenengan memanajemen waktu nih dengan banyaknya aktivitas? Oh iya, saya memang ini sih, maksudnya saya memang banyak belajar juga dari guru-guru saya gitu tentang manajemen waktu. Jadi memang pertama kan skala prioritas ya. Iya. Jadi mana yang didahulukan, mana yang waktunya durasinya lebih didahulukan, lebih panjang dibandingkan dengan yang lain begitu. Kalau bagi saya saat ini memang sebagai ibu rumah tangga, fokus utama anak-anak dan suami. Nomor 2 pesantren. Kami mengelola pesantren di Sampang, salah satu yang tertua di Madura gitu. Jadi memang improvementnya lumayan butuh effort gitu ya, karena pondok tua. Jadi itu juga menjadi prioritas saya. Nah, akhirnya apapun yang saya lakukan di luar 2 itu, semuanya orientasinya ke sana gitu. Jadi saya salah satunya misalnya saya konten di sosial media. Itu juga menjadi cara saya untuk membantu tim-tim saya di pesantren bikin konten yang likable, yang shareable, yang views-nya bagus. Gimana sih kalau intinya konten saya itu sebenarnya buat percobaan gitu, trial. Jadi memang orientasinya prioritas saya 2 itu, keluarga dan pesantren gitu. Dan di luar itu semuanya muaranya ke sana, kedua itu. Oke. Nah, jadi kan mungkin ya nih, khusus kayak seperti saya nih, perempuan-perempuan yang belum menikah gitu, yang belum tahu bagaimana sih perjalanan setelah menikah gitu, atau mungkin ada banyak perempuan-perempuan yang sebelumnya berkarir, setelah menikah mereka tidak berkarir lagi, tidak bisa berkarir, mungkin terbatas pergerakan karena suami dan lain-lain. Nah, kalau menurut jenengan agar kita itu bisa tetap menjadi perempuan yang berkontribusi di ranah publik, sosial maupun di dalam, nah itu seperti apa nih? Bagi saya, menurut saya, yang paling penting itu memang sebelum menikah. Ketika kita pertama ketemu dengan calon suami kita, itu harus dikelirkan dulu Mbak di awal. Visi hidupnya seperti apa? Visi keluarga yang sakinah, mawaddah, rohmah, ideal bagi dia itu seperti apa? Cocok nggak sama visi kita, keluarga kita? Sama nggak? Value-value yang dia pegang untuk keluarga itu apa? Sama nggak sama value kita? Anak-anak yang mau dididik dalam rumah tangga dia nanti seperti apa? Cocok nggak sama kita? Terus peran istri bagi dia itu apa? Apakah partner hidup? Apakah
hanya sekedar pelayan di belakang layar, Iya. ataukah hanya ya sebagai kewajiban aja gitu cari istri, itu juga Iya. perlu digali lebih dalam. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah menikah itu nggak kecelek gitu, Iya. nggak kaget dan nggak ekspektasi dengan kenyataannya nggak terlalu jauh itu. Maka pemahaman pranikah itu yang menurut saya memang penting banget. Paling penting ya, Iya. Shay. Sebelum kita melanjutkan, kita harus seleksi dulu. Iya. Nah, tapi kan biasa nih perempuan-perempuan yang kalau kebanyakan ya 24, 25 belum menikah pasti bilang, makanya jangan banyak-banyak milih kayak gitu. Nah, itu kan apa ya, membuat kita tuh kayak apa iya kita harus menurunkan standar kita sebagai seorang perempuan hanya demi untuk menikah di usia yang mungkin masyarakat kita itu menyetujui dan normalnya usia perempuan menikah seperti itu. Iya, saya tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan jangan milih-milih pasangan nanti nggak dapet jodoh. Perempuan wajib memilih dan selektif pada pasangannya, wajib banget. Karena di situ terletak masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita itu masa depan bangsa dan segala macam tuh jauh kita ngomongnya. Wajib pilih-pilih.